Mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Dapat diakhiri. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, tanpa kita berpanjang kata, mari kita akan segera memulai Forkomil kita pada sore hari ini. Kami langsung serahkan kepada Pak Romi atau Pak Usman langsung. Oh, baik Bu Nina, terima kasih. Langsung ke Pak Usman aja Bu, pembicara kita. Baik. Pak Usman, kami persilakan. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore semuanya. Nah, tak lupa juga saya mengucapkan selamat Hari Kartini, tepat hari ini ya, 21 April. Kita bersyukur ya, kita semua masih diberikan kesehatan, kita bisa menjalankan kegiatan kita walaupun mungkin tidak seperti dulu ya. Di era normal baru kita masih bisa bertatap muka walaupun secara online. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saya untuk sharing sedikit ya. Ini sebenarnya bukan nggak terlalu ilmiah ya, lebih ke ilmiah populer. Jadi sharing saya yaitu saya share sebentar ya, screen saya, yaitu tentang autentikasi ya, dokumen elektronik menggunakan tanda tangan digital. Ya, alasan apa yang melatar belakangi saya sharing atau membagikan hal atau topik ini ya? Ini karena saya lihat dari masa pandemi ini. Selama pandemi, terutama waktu work from home, ya semua dibatasi, kita tidak bisa keluar rumah, apalagi ke kampus, ya kita jadi segala sesuatu dijalankan di rumah, termasuk misalnya untuk seminar PKL ataupun TA, dan juga untuk hal-hal yang menyangkut dengan seminar PKL dan TA, yaitu mengenai dokumen. Ya, kita kan harus misalnya menandatangani dokumen hasil PKL, gitu, penilaian dan segala macam. Itu yang dari yang biasa tanda tangan biasa, ini tanda tangan digital. Ya, yang saya amati selama kemarin itu, ya, ketika kita misalnya menandatangani nilai ya, nilai PKL atau nilai TA, gitu ya, kita isikan itu dari biasanya kita diberikan filenya doc, ya, file doc. Kita file doc misalnya seperti ini, kita diberikan file Word, ya, kita diminta nanti mengisikan misalnya seperti ini. Ya, ini ada isi, ini contoh ya, bisa diisikan berapa dan ditandatangani. Nah, file doc ini ada yang sudah diisi kemudian diserahkan ke fakultas dalam bentuk doc, ya, atau yang dalam PDF, ya. Kalau yang mungkin kalau sudah final bentuk PDF, tapi yang misalnya kalau kayak berita acara kan harus ditandatangani oleh yang penguji yang lain ya, sehingga biasanya tetap dalam keadaan filenya file doc ya. Jadi kita hanya sekadar menempelkan ya, menempelkan misalnya menempelkan tanda tangan saya, tanda tangan scan ya, tanda tangan scan. Bentar ya, kayak mana ya, tanda tangan saya misalnya ini ya, saya buka dulu tanda tangan scan, terus kemudian di kopas ya, copy paste ke dokumen kita seperti ini ya. Biasanya seperti itu kan ya Bapak Ibu? Ya. Betul nggak seperti itu? Atau apa cara lain? Nah, saya yakin ini masih banyak yang menggunakan cara seperti itu, ya. Nah, terus misalnya setelah diedit posisinya supaya dia bisa text wrapping misalnya ini ya. Ya ini ya, oke. Ya, oke. Digeser-geser, nah seperti ini, ya. Nah kemudian ya dibuat PDF, ya biar anggapannya kita secure, lebih aman, nggak saya ubah, ya.
Nah, dibuat PDF misalnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu, kalau kita buat PDF seperti ini, kalau kita save misalnya ya ke PDF, ini tidak benar-benar aman, Bapak Ibu ya. Karena apa? Karena misalnya ini ada nilai-nilai ini masih bisa dimodifikasi, diubah. Ya, coba kita buka ya, yang hasilnya mana? Ini ya, misalnya ini. Nah, misalnya dengan program tertentu, saya punya misalnya program master PDF ya. Ini misalnya PDF editor, ya apapun itu. Nah, itu masih bisa diubah, ya Bapak Ibu ya. Coba ya, saya masukkan sini. Kelihatannya Bapak Ibu ya. Oh ya, kalau misalnya sambil menerangkan, ada yang mau bertanya silakan. Ya, saya demokan, ini sambil demo sambil biar ada seru ya. Jangan cuma teori aja, sambil demo. Mana? Ini ya. Nah, ini masih bisa dimodifikasi Bapak Ibu ya. Ini kan jaringan udah PDF, tapi kita bisa ubah misalnya. Dari 70 menjadi 90 gitu ya. Sebentar. Ini masih bisa diubah. Oh, edit, bisa diedit. Nah, ini ya. Edit ini. Mana ya? Ada punya dia bagian edit teksnya. Oh, ini. Ini, bentar. Saya lupa. Yang jelas dia bisa diedit lah. Ya, ataupun dihapus. Nah, ini, oh ini gitu. Bentar ya. Oh iya, ini bisa dihapus. Di 70 misalnya 90, terus di save lagi kan. Nah, kita ini nggak akan ketahuan. Ya, ini di save, ditutup, selesai. Saya buka lagi pakai Adobe Reader misalnya membaca ya, nggak ketahuan nilainya 90. Padahal ini sudah diubah gitu ya. Sudah dia mengubah entah di mana, mengubahnya, siapa mengubahnya, nggak tahu. Punya yang jelas terubah, walaupun ada tanda tangan PDF, tetap ini bisa dimanipulasi. Ya. Nah, oleh sebab itu saya ingin dari keprihatinan tersebut saya ingin share sedikit bagaimana caranya supaya dokumen kita yang kita sudah tanda tangani itu ketika misalnya diubah ketahuan, ya, ataupun pakai editor, ataupun kita bisa tahu apakah yang menandatangani dokumen ini adalah benar saya gitu. Jangan-jangan orang lain misalnya kan pakai scan, kan scanan misalnya bisa aja didapat dari mana scan ini kemudian dimasukkan ya ke doknya terus kemudian dikirim. Nah, bagaimana kita tahu ya? Ada dua masalah. Pertama, si penandatangan ini apakah benar ya, otentik istilahnya ya, sesuai dengan yang namanya. Yang kedua, datanya apakah benar. Jadi ini menyangkut integritas data. Jadi ada dua sebenarnya, otentik dan integritas, tapi di topik ini dijadikan sama lah ya, otentik dan integriti itu sebenarnya agak beda tapi dianggap sama. Nah, sebab itu saya keprihatinan itu saya kemudian mencoba ya bagaimana mengatasi ini ya. Jadi dokumen elektronik dalam hal ini seperti ini supaya tidak diubah, sekalipun diubah ketahuan integritasnya, datanya, dan kedua kita tahu benar nggak yang membuat surat itu atau dokumen tersebut yang bertanda tangan itu adalah orang yang tersebut gitu ya. Nah, tapi sebelum lanjut ini mungkin saya sebentar yang melatar belakangi bahwa tentang dokumen elektronik ya, terminologinya ini dokumen elektronik adalah dikatakan menurut Undang-Undang ITE ya, baik 2008 maupun 2016 yang telah direvisi, adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektronik, dan seterusnya yang dapat dilihat, tampilkan, didengar. Jadi di pemerintah sudah mengakui ya, di dokumen elektronik itu diakui bisa diterima sebagai untuk misalnya komunikasi, gitu ya, untuk pertukaran informasi dan sebagainya ya. Itu dokumen elektronik. Nah, sedangkan tanda tangan elektronik adalah tanda tangan. Nah, sekarang mungkin ini bingung. Saya bilangnya kan tadi tanda tangan digital. Nah, sekarang kok ini tanda tangan elektronik? Nah, nanti saya jelaskan. Yang jelas bahwa di dalam undang-undang itu dia hanya mengenal istilahnya tanda tangan elektronik. Ya.
Nah, undang-undang sama 2008 ITE pasal 1 ayat 12 dan perubahannya juga ya, tantangan elektronik adalah tantangan yang terdiri dari informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Ya, nah dari sini tantangan elektronik ini adalah informasi elektronik yang dilekatkan. Dilekatkan apa ya? Mungkin seperti gambar ya, tulisan apa? Tanda tangan yang di-scan. Nah, itu juga termasuk elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait. Nah, yang diperhatikan adalah terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Jadi ini harus terasosiasi dengan informasi elektronik yang digunakan sebagai alat autentikasi. Jadi sebenarnya tantangan elektronik itu harus mestinya terasosiasi atau terhubung dengan alat verifikasi dan autentikasi. Jadi tantangan elektronik ini sebenarnya tidak boleh biasa saja dilekatkan, tapi harus bisa diverifikasi dan diautentikasi. Ya. Jadi artinya dicek kebenarannya ya, valid nggak dan otentik, benar nggak si pembuatnya. Nah, mungkin tadi kembali ke topiknya, topik temanya kan tantangan digital. Nah, silakan di media di undang-undang adalah tantangan elektronik. Bedanya apa? Nah, kalau tadi seperti ayat tadi ya, ini ya yang tadi saya highlight, saya jelaskan. Nah, ini yang membedakannya adalah itu, adalah terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya. Nah, yang digunakan untuk alat verifikasi. Ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana memverifikasi atau mengautentikasi tantangan elektronik yang kita bubuhkan ke dalam dokumen elektronik tadi. Gitu. Nah, rupanya di ayat yang di undang-undang yang sama, ya. Nah, ini ada yang namanya sertifikat elektronik, ya. Nah, ini muat tantangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum. Nah, dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik. Jadi tantangan digital elektronik itu sebenarnya harus ada harus ada sertifikasi elektroniknya. Ya, sertifikasi elektronik itu dari mana? Itu diberikan untuk kita dapat dari penyelenggara sertifikasi elektronik, ya, atau namanya PSRE istilahnya. Nah, PSRE ini, nah ini juga sama ya sebenarnya. Elektronik ada dua tadi ya, elektronik tersertifikasi dan tidak tersertifikasi ya. Jadi sebenarnya seharusnya apalagi untuk resmi pemerintahan atau antar lembaga harus tanda tangan elektronik tersertifikasi. Bukan hanya sekedar scan tanda tangan, tapi terverifikasi. Ya, nah itu yang makanya saya gunakan lebih cocok istilahnya adalah tanda tangan digital ya. Tanda tangan digital itu sama dengan tanda tangan elektronik tapi yang sudah tersertifikasi. Jadi harus ada sertifikasinya lah ya. Nah, lanjut ya. Nah, ini waktunya karena saya agak cepat karena waktunya hanya diberikan 1 jam ya. Nah, sebelum kita lanjut kita bahas dulu mengenai keamanan informasi. Jadi untuk keamanan informasi itu sebenarnya ada 3 ya. Itu orang bilangnya istilahnya CIA ya, bukan Central Intelligence Agency tapi confidentiality, jadi jaminan bahwa hanya orang yang berhak yang bisa membaca. Ini biasanya kalau seperti misalnya suatu file dienkripsi, di password ya tidak bisa dibuka. Itu untuk konfidensial. Ya, kedua integrity, artinya tidak ada perubahan ya. Dan ketiga adalah authentication, jaminan pemberi atau pembuat informasi sesuai dengan identitas yang diberikan ya. Authentication ini sebenarnya ada satu lagi, adalah ya tadi ya, misalnya untuk menjamin bahwa ini benar surat dibuat oleh si A. Nah, selain autentikasi ada juga ada yang bilang atau ada yang menamakan non-repudiation ya. Non-repudiation adalah artinya si pembuat surat elektronik ini yang berdatangan tidak bisa menolak. Contohnya misalnya dia buat surat hutang ya. Nah, tapi kemudian ketika ditagih, nah dia bilang, oh saya nggak buat, nah nggak bisa menolak. Kalau misalnya nanti suratnya ada tanda tangan elektroniknya, ya. Nah itu, nah sertifikasi elektronik sekali lagi digunakan untuk menjamin. Ya. Nah, biasanya istilahnya kalau di dalam dunia kriptografi informatika namanya digital signature ya. Ini adalah teknik matematik, jadi pakai perhitungan ya. Untuk autentikasi ya. Ini digunakan namanya kriptografi asimetris, artinya ketika dikunci
informasi dan ketika dibuka itu beda kuncinya. Ya, ada yang namanya private key, kunci pribadi yang digunakan oleh pembuat. Nah, terus ada yang namanya public key atau kunci umum yang digunakan oleh yang membuka dokumen tersebut. Ya. Nah, digital signature atau kalau di dalam dunia kriptografi sebenarnya bukan hanya untuk tanda tangannya, tapi juga untuk yang lain. Ya, misalnya untuk kode signing, artinya untuk memverifikasi bahwa file yang diunduh dari internet itu adalah benar, artinya bukan benar, tidak dirusak atau tidak mengandung malware misalnya, atau tidak mengandung yang berbahaya ya, virus ataupun mungkin tidak korup ya. Korup tidak arti kata karena mungkin komunikasinya tidak baik internetnya, maka ada bagian yang hilang. Ya, nah itu dengan kode signing. Yang kedua itu adalah digital certificate yang kita gunakan ini. Ya, tapi sebenarnya digital certificate ini atau sertifikat digital tidak hanya untuk dokumen, tapi bisa juga untuk koneksi internet. Ya, misalnya seperti website. Nah, ketika buka website, kita juga harus ada yang baik ya, yang aman ya. Digital certificate harus ada digital certificate-nya website. Ini saya akan tunjukkan ya, mana website yang memiliki digital certificate atau secure, mana yang tidak. Nah, ini ini ada ilmiahnya dikit ya. Mungkin yang belajar kriptografi tahu ya bahwa ini digital signature ini menggunakan atau digunakan untuk memverifikasi digital signature adalah, nah ini algoritmanya ya, ada digital signature algorithm, ada namanya reverse Shamir. Ini yang terkenal, yang anak informatika mungkin belajar ini reverse Shamir adalah algoritma yang ini asimetris ya, artinya ada passwordnya itu ada dua ya, private key si pembuat dan si pembukanya adalah public key ya. Nah ini berikut mungkin saya berikan, nah ini contoh bagaimana mengetahui digital signature suatu file ya. Nah misalnya ini saya buka, misalnya saya download satu file dari internet, misalnya Chrome setup ya, saya ingin tahu ya ini apakah korup atau tidak atau ada malware, maka kita gunakan klik kanan properties. Nah di sini biasanya ada digital signature ya. Nah ini ada dua, dia menggunakan enkripsinya. Itu namanya message digest algorithm ya. Ini namanya SHA 256 dan SHA 1 ya. SHA itu secure hash algorithm. Ya, ini dari Google. Jadi dia di enkripsi seperti ini. Tetapi kadang ada juga yang file-file yang nah kalau bisa seperti ini ya, artinya kita jamin bahwa filenya tidak korup, tidak ada malware-nya. Nah, tapi kadang juga ada file-file yang tidak memiliki itu. Misalnya ini ya. Saya punya ini Apache OpenOffice. Saya cek ternyata, oh ini ada juga ya, ada digital signature. Ada yang kadang nggak ada gitu. Ada kadang nggak ada. Nah kalau nggak ada gimana? Nah kalau nggak ada, misalnya saya download di satu internet ya. Bentar gimana ini? Aku masuk ke detik, nggak ada buka. Saya download di internet satu file. Ya, nah ini misalnya ya, saya terus satu file di internet ya, atau inilah misalnya ini kayak tadi ya. Nah ini saya ingin download file ini misalnya, ya download language pack. Nah biasanya satu website yang menyediakan file untuk di download, biasanya dia menyediakan yang ini, namanya signature and hash key. Ya misalnya kita ini ya, download file ini language pack. Nah dia sebutkan signature hash key-nya ada memakai key ASC, SHA-256, SHA-512. Misalnya coba kita buka ya SHA-256. Nah ini berisi kode-kode ini yang disebut dengan hash digest. Hash digest ini kurang lebih berisi berapa? 40 ya. 40 heksa, bilangan heksa, atau ya 40 heksa, 20 ya. 40 heksa betul ya. Atau berapa nih hitung saya lupa, 32 saya lupa ya, SH256. Ini sederetan, ini namanya hash value. Ini bisa dibilang sebagai sidik jari dari satu file. Nah, bagaimana caranya menggunakannya? Nah, caranya misalnya saya sudah download ya, download file tadi
apa sih ini ya? Saya ingin ngecek. Nah, ini di internet ada program-program yang bisa ngecek. Ya, misalnya ini saya sudah download namanya MD5 SH Checksum. Nah, cara ngeceknya adalah saya masukkan filenya. Ya, masukkan filenya ini. Nah, ini akan keluar ya. Nah, MD5 SH25, SH256, SH12. Nah, untuk mengeceknya kita bandingkan aja, kita caranya nggak usah dilihat satu-satu ya, satu huruf itu kan lama, nanti bisa saru lagi ya, salah. Maka kita tinggal di copy, di paste saja. Ini kok double ya. Nah, di paste aja. Nah, ya, di paste, terus di verify. Nah, keluar dia SH25 has match. Artinya ini dia filenya yang dia berikan ini SH25 ya, hash value-nya cocok ya. Artinya terjamin lah bahwa filenya tidak korup, filenya tidak ada virusnya, gitu ya. Nah, saya nggak tahu selama ini Bapak Ibu ketika download itu apakah langsung download, langsung install begitu saja tanpa memperhatikan, gitu kan? Nah, hati-hati ya Bapak Ibu karena ini berbahaya. Ya, bisa sering orang seperti itu nanti kemudian tiba-tiba dapat email atau tiba-tiba filenya tidak bisa dibuka, misalnya terkena ransomware. Ya, nah terus dibuka minta apa namanya? Minta ransom ya, minta tebusan supaya bisa dibuka lagi ya. Kenapa? Mungkin dari sini masuknya. Kita download file, kita buka, kita install tanpa kita cek dulu apakah file tersebut sudah bersih ya, dalam tanda kutip bersih seperti itu. Ya, kembali ke sini ini contoh. Ya, ini distributor. Contoh lain juga ini yang tadi ya, yang saya jelaskan, skip aja. Nah, bisa juga saya itu di dalam website. Ya. Website kalau Bapak Ibu perhatikan ketika buka website kan kita sering ngetik misalnya www.macung.id ya. Nah, kadang ketika kita ngetik www.macung.id kadang ada tulisan atau ada gambar di kiri atas itu setelah buka. Misalnya saya contoh ya. Ini misalnya saya buka detik.com ya. Detik. Saya banyak demonya nggak apa-apa ya. Nah, kita di sini nah. Ini keluar sini. Connection is secure. Kenapa? Nah, ini kan detik.com perusahaan besar ya. Dia ternyata dia menerapkan keamanan ya, sertifikat otentik, sertifikat digital sertifikat untuk keamanannya. Ya. Nah, ini bagaimana kita tahu ya? Kita tahu dari misalnya kita ketik itu biasanya kalau misalnya kalau biasa kita HTTP ya. Nah, ini otomatis dia akan biasanya secara langsung akan dialihkan ke sini ya. HTTPS ya. Nah, ini artinya dia secure. Gitu. Artinya ketika kita memasukkan informasi login misalnya terutama user ID password maka akan istilahnya dienkripsi, akan disandikan ke server sehingga misalnya kalau ada orang tengah jalan menyadap komputer kita dia tidak akan bisa melihat user ID password karena sudah dienkripsi. Nah, beda halnya maaf ini ya. Mungkin kita coba ya Macung misalnya apakah sudah secure ya? Saya bukannya mau menginginkan tapi saya ingin mencoba bandingkan. Nah, misalnya ini ya, apakah udah slide-nya 2 ya. Nah, ini ada ya. Nah, ini ada. Bagus, saya kira sudah secure ya. Berarti sudah ada keamanannya. Gitu ya. Cara ngeceknya gitu. Nah, mungkin yang lain juga bisa, misalnya ini dosen bisa nggak? Nah, ini nggak bisa ya. Saya nggak tahu nih. Kalau dosen, TPS betul ya? Atau TPS, dosen, nah, ternyata nggak bisa ya. Saya nggak tahu. Oke lah itu mungkin nanti coba di ini kan. Nah sekarang kalau misalnya pakai HTTP biasa bisa nggak? Nah, biasa bisa tapi ya hati-hati ini
Ternyata keluar apa? Not secure. Ya. Sorry, ini bukannya membocorkannya, ini memang fakta ya. Artinya memang ini ada celah ya, yang mungkin saya sarankan sih ini di pakai saluran terenkripsi ya. Nah, kalau yang ini sudah bagus saya kira. Sorry, mana? Ini lagi share-nya. Nah, kalau ini sudah oke. Ya. Kalau yang macung ini sudah oke ya, secure ya. Nah, kalau yang ini enggak ya. Nah, sebenarnya memang nggak semua website harus pakai secure, kecuali memang website tersebut nanti mengandung untuk misalnya ada pertukaran informasi yang rahasia, ya misalnya untuk login, password, masukkan nomor email atau masuk nomor HP, itu kan bisa diambil ya, bisa disadap, nanti dikumpulin nomor HP emailnya untuk digunakan yang selanjutnya yang mungkin nggak tahu untuk apa gitu kan. Ya, tapi yang jelas bahwa sebaiknya ya kita gunakan untuk di secure ya. Itu sorry lepas lagi. Oke, lanjut ya. Ini contoh, ini masih contoh. Ya, jadi kembali ke sini. Jadi seperti ini ya. Jadi digital signature digunakan juga untuk ini. Ketika kita buka HTTP apa, nah dia kalau ada SSL, ada digital signature, maka dia akan berubah ya dari HTTPS menjadi HTTP menjadi HTTPS. Jadi nanti terenkripsi ya, ini yang poin angka 2 ini. Jadi ada gambar kuncinya, artinya secure gitu, lebih aman ya. Jadi untuk informasi yang di dalamnya itu tidak bisa di tap ya, di tap atau disadap orang di tengah-tengah ya. Nah ini juga salah satu contoh penggunaan digital signature selain di website. Yang tadi yang akan kita bahas ini itu menggunakan untuk sertifikat ya, ini contoh. Nah, jadi nanti bagaimana tahunya kan ini secara kasat mata kan cuman gini aja, bedanya apa nanti kita lihat ya dengan program, dengan memang kalau kasat mata biasa nggak lihat di layar nggak bisa, tapi dengan program kita bisa lihat ini ada digital signature-nya nggak gitu ya. Nah untuk kembali ke sini ke mungkin teknisnya ya, bahwa bagaimana sih proses authentic hash gitu ya, hash function, bagaimana caranya kayak angka tadi ya, ada angka ini didapatkan, bagaimana caranya sih kok bisa dapat angka seperti ini, mana tadi, aduh sorry ini kok lagi. Bagaimana sih angka-angka tadi didapatkan? Ya, nah ini angka-angka didapatkan, angka seperti ini didapatkan dari yang proses namanya hash function sebut. Ya, nah ini hash function ini gambar kayak corong. Nah ini artinya caranya gini, dia terutama yang untuk sertifikat digital ya, pesannya apa, file atau apa atau gambar, nah dengan passwordnya secret key, terus baru kemudian menghasilkan, nah ini, Figlang Authentication Hash Value. Ini hash value yang 32 digit, ya ada 32 karakter misalnya, saya lupa ada 40 ya. Nah ini yang angka-angka jaringan tadi ini, melalui fungsi. Nah fungsi ini yang fungsi kriptografis, artinya bagaimana mengubah file sebesar apapun menjadi kode ya. Nah ini ya mirip kayak fingerprint lah, kayak sidik jari. Jadi sidik jari file itu mungkin bisa dianggap ini seperti ini. Jadi tidak akan mungkin dua file yang sama menghasilkan dua file yang berbeda menghasilkan fingerprint yang sama ya. Kayak prinsipnya kayak anak kembar kan, dua anak kembar tidak fingerprintnya nggak sama. Ya sama dengan ini juga message authentication ya, ataupun kalau ini pakai H ya, H itu ada key-nya. Ada sebenarnya yang lebih sederhana, yaitu tanpa key. Yang kayak tadi file untuk ngecek pakai SHA-1, SHA-256 itu nggak ada kuncinya kan, karena file biasa. Itu yang message authentication code. Jadi dia tidak ada kuncinya. Tapi yang ini khusus untuk yang sertifikat digital itu seperti tadi ya, untuk secure, untuk HTTPS, untuk tantangan digital itu menggunakan secret key ya. Nah ini
prosesnya ya, data ditambahkan hashnya tadi, kita buat hashnya, H itu hash, data misalnya file, dokumen tambah hash, terus ditampilkan, dikirim dari Alice, diterima oleh Bob. Bob itu dia buka datanya, ya, dibuat hashnya, terus dibandingkan dengan yang di ujungnya itu yang ada hasilnya. Kalau sama berarti oke, berarti benar. Kalau enggak ya berarti ini. Tapi ini masih seperti kode signing ya, tidak ada passwordnya. Ya, nanti yang ada passwordnya itu nanti saya gambarannya ini sama ya. Nah, ini terjadi misalnya ini bisa aja di tengah-tengah ini ada orang mengubah nih. Si Dart ini, Godfather ya. Si Dart ini antara Alice dan ini istilahnya dalam keamanan dalam man in the middle attack, dia yang menyerang, yang mengubah data menjadi data yang lain kemudian dikirim. Nah, ini kalau biasa aja ini sebenarnya nggak mungkin susah ketahuannya. Nah, kalau ketahuannya misalnya di-compare dengan hash yang ini, ya. Hash yang dari Alice di-compare dengan hasil hash dari yang ini, ya Bob. Ya, Bob melakukan hash, terus Alice melakukan hash, terus di-compare. Kalau cocok berarti benar. Ya, itu. Nah, ini yang lebih cocok yang untuk digital signature, untuk tangan digital. Seperti ini ya, kita pengirim pesan, M itu pesan di hash ya, dipakai fungsi. Nah, dimasukkan ini private key passwordnya, dienkripsi, dapat satu file dikirim. Nah, ketika diterima ya oleh si B itu kemudian pesannya di hash. Ya. Nah, kemudian juga dimasukkan dienkripsi ya, terus di-compare. Perhatikan ya, message-nya semua di hash, dapat kodenya, terus yang ini hash value-nya diambil, didekripsi ya dengan PU itu public key. Compare kalau sama. Oke. Jadi seperti itu ya untuk ini ya. Nah, bagaimana sekarang penggunaan tangan elektronik tersertifikasi ya? Nah, sudah banyak Bapak Ibu ya. Kalau dari luaran mungkin yang baru lahiran anaknya ya, mungkin sudah mengenal seperti ini ya. Ini ada namanya akte lahir yang menggunakan tangan digital atau tangan tersertifikasi. Biasanya memang dalam bentuk ini nggak tanda tangan. Kenapa nggak tanda tangan? Kenapa nggak pakai barcode untuk QR code? Nah, biasanya nanti QR code ini nanti bisa di-scan, bisa dicek nanti apakah asli gitu. Kalau dalam bentuk printan ya, tapi kalau dalam bentuk file cukup dengan misalnya aplikasi dicek aja gampang. Ya, QR code ini, QRIS itu untuk mengecek ke websitenya autentikasi benar nggak. Tapi kalau untuk dokumen, elektronik, ya nanti tinggal pakai aplikasi dicek. Ya, ini ada apa sebelah kiri akte lahir, dan bahkan ini ada apa kematian gitu ya, hampir semua. Terus apa ini pernikahan pun ada ya, akte nikah. Kalau yang catatan sipil ya, kalau yang di pengadilan agama saya kurang tahu ya, apakah ada akte juga pakai ini atau pakai buku nikah ya. Mungkin ada pakai kartu nikah, saya lihat kemarin ada kartu nikah, ya ada QR code-nya, jadi bisa dicek. Cuma dicek ya, di scan. Cuma saya nggak tahu elektroniknya ada nggak, itu ada dalam bentuk fisik ada ya, mungkin yang untuk dibawa-bawa. Kartu keluarga juga ini ya, kartu keluarga kan ini kita dapatkan terutama yang baru nambah misalnya anggota keluarga, jadi dapatnya baru kan, dapatnya di download atau di email. Nah ini kalau mau apa-apa sebenarnya tinggal dikirim aja kalau misalnya keperluan untuk administratif, ya tidak usah di print terus dikirim posnya, sebenarnya nggak usah, karena sebenarnya dengan dikirim file ini orang bisa PDF-nya, orang bisa tahu dicek oh ini asli atau enggak gitu ya. Nah tapi saya juga ya ini jadi semua sudah serba elektronik, kartu keluarga elektronik apa itu. Cuma yang saya masih bingung sampai sekarang adalah KTP elektronik Bapak Ibu ya. Coba KTP elektronik itu apanya yang elektronik? Katanya ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak ini KTP elektronik itu apanya yang elektronik sih? Namanya aja atau apa? Yang tahu? Mungkin bisa jawab KTP elektronik apanya yang elektronik sih? Masih pakai fisik kan? Gitu? Masih pakai fisik,
terus apa namanya? Kalau mau pakai harus difotokopi, ya. Nah itu kan sebenarnya nggak ada bedanya dengan KTP dulu kan, harus fotokopi. Elektroniknya di mana gitu kan? Nah sebenarnya KTP elektronik itu tanpa kartu pun mestinya bisa ya, kita tunjukkan pakai HP aja nih. KTP elektronik tinggal di HP kasih lihat, ya. Kayak kartu ini lah, kartu vaksin kan sekarang nggak usah pakai print-printan kan, juga sih lihat ya. KTP juga sebenarnya nggak usah, apapun terpaksa memang perlu bukti fisik misalnya di bank atau di mana, kan KTP-nya jangan di-copy, KTP-nya tinggal di apa? Di scan, tinggal pakai dia kan di dalamnya ada chipnya, tinggal di scan chipnya pakai chip di scan, apakah benar gitu kan? Nah jadi nggak usah difotokopi. Saya lucu juga kadang melihat elektronik tapi masih manual gitu ya. Jadi namanya aja elektronik tapi pemakaiannya masih manual. Oke ya, itu ini ya. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kita membuat tanda tangan elektronik ya tersertifikasi. Nah kita bisa supaya tanda tangan tersertifikasi bisa harus menggunakan tentu saja sertifikasi elektronik. Ya, sertifikasi elektronik ini bisa kita dapatkan ya di beberapa lembaga yang milik pemerintah ataupun yang non pemerintah. Saya coba ini buka website yang di Kominfo ya, punyanya Kominfo. Di sini ada informasi lengkap. Nah ini ya, mengenai namanya PSRE ini adalah penyedia sertifikasi elektronik. Ya. Penyedia sertifikasi. Jadi beberapa, misalnya ini yang punya pemerintah, BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan Badan Siber Sandi Negara. Ini pemerintah. Jadi kalau untuk pemerintah mungkin mintanya kedua ini, ya. Atau kita istilahnya nanti beli lah ya, beli istilahnya pakai token untuk sertifikasinya. Ya, kalau untuk non instansi swasta ini ada banyak. Ini di websitenya tte.kominfo.go.id. Ya ini daftarnya. Ya, saya ada beberapa yang swasta. Kalau yang untuk instansi mungkin harus dari instansi gitu ya, antar instansi ya. Jadi instansi itu instansi, jadi nggak bisa kita pribadi ke sini ya. Biasanya nanti harus ada izin apa surat segala macam ya. Tapi kalau ke swasta lebih gampang karena ini pakai sendiri. Nah ini mungkin pernah sering dengar saudara ada iklan ya, iklan ini namanya Privy. Nah ini yang lagi gencar-gencarnya iklan Privy. Nah saya sudah coba berlangganan ya. Nah kebetulan, nah ini saudara kalau mau mungkin saya nggak tahu ini masih ada nggak gratisannya ya. Saya dapat mana ya? Dapat yang gratisan. Ini ya. Mana preview? Oh ini previewnya ya. Nah untuk awal kan lagi promo dapat gratisan. Ya, saya dapat tokennya ada 10. Itu 10 kali tanda tangan. Ya. Nah kalau misalnya habis tinggal di top up aja harganya. Kalau nggak salah satu token itu saya bukan iklan ya, 3.500. Nah, tapi manfaatnya dengan sertifikasi ini dokumen kita tersertifikasi, artinya orang lain bisa melihat oh ini benar gitu ya, ini Privy ID. Nah caranya gimana ya? Caranya saudara tinggal masukkan apa dokumennya, diupload di sini, nanti kemudian tinggal masuk proses-proses, nah nanti apa dapat deh itunya dokumennya tersertifikasi gitu ya. Nanti kalau filenya sudah tersertifikasi, nah kita bisa ngecek ya, bisa ngecek apakah benar ini tersertifikasi gitu ya. Artinya misalnya saya kirim surat ini ke orang lain bisa ngecek ini apakah benar punya si ini yang buat dan apakah isinya tidak berubah gitu ya. Nah ini biasanya ada banyak website yang ini saya lupa di Privy ID itu ada buat ceknya enggak ya? Rasanya sih mestinya ada ya. Oke. Oh mungkin di website lain ya. Seperti misalnya kalau misalnya Privy ID nggak ada di ini di DigiSign ataupun di ini di
di ini di mana? Oh ini di sini di Kominfo bisa ya. Nah ini verifikasi PDF di sini ya, ada ya. Nah kita tinggal masukin aja PDF-nya ke sini, nanti dia akan keluar. Oh ini ditangani oleh si ini, emailnya apa gitu ya, lembaganya apa dan sebagainya. Ya, saya ini waktunya mungkin karena nggak bisa panjang, jadi saya nggak bisa demokan terlalu banyak. Ya, nah ini semua berbayar. Jadi cara download, cara buat tanda tangan dan cara memverifikasinya ada banyak ya, ada banyak untuk memverifikasi. Di sini ada verifikasi nggak ya di ini Badan Sertifikat Cyber apa Badan Sandi dan Cyber Badan Cyber dan Sandi Negara terbalik ya. Oke, nggak ada. Biasanya di website lain ada ya. Nah, saya di preview itu saya kurang tahu ini kok nggak ada ya. Sebenarnya saya ada ya buat ngecek apakah ini semua, apakah ini dokumen tuh sudah ada tanda tangan digitalnya atau enggak gitu. Ya. Oke. Saya nanti mungkin preview-nya nanti dicek. Ya, kembali ke sini ya. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, oh ini contoh-contoh. Nah, ini ada di tadi apa? TTE, ada di tadi DigiSign ya. Di DigiSign itu satu perusahaan apa namanya? Perusahaan startup ya yang bergerak di bidang ini. Ya. Bisa juga pakai PDF ya. Adobe Reader. Nah, kalau Adobe Reader cuma agak ribet, kita harus misalnya mengimport namanya ya. Mengimport certificate ya. Nah, ini pakai ini edit, preference, signature, identities ya. Oke, masuk. Nah, ini pakai trusted certificate. Ya, saya tinggal masuk, saya tambahkan ya. Nah, browse, saya sudah download dari ininya, dari apa? Dari website Privy ID ya. Saya kebetulan dapat gratis. Saya sudah download yang namanya ini nih, root CA gitu ya. Nah ini, ini adalah kalau kita mau untuk mengecek secara offline misalnya seperti itu ya. Nah, nanti masuk ke ini ya. Karena tadi ini banyak sekali ya, hampir seluruh dunia ini terdaftar, cuman yang tadi apa root apa namanya? Nah, ini root CA Privy ya, ini dia Privy. Nah, dia signature ini nanti untuk bisa ngecek nanti dengan apa Adobe Reader. Cukup dibuka filenya, nanti tinggal diperiksa. Ya, cuma mungkin cara periksa gimana nanti kita lihat ya. Kalau di Adobe. Nah sekarang itu berbayar ya saya bilang kan. Nah ini kan waduh lumayan juga ya 3.500 sekali tanda tangan. Dan bagaimana kalau ini saya jawabnya nggak usah ya. Bagaimana kalau misalnya yang saya ini yang gratisan atau saya karena ini hanya untuk intern, hanya untuk lokal. Bagaimana supaya kita bisa sertifikasi ya. Tapi gratis gitu kan. Nah, caranya bisa, tapi kita tidak melibatkan namanya penyelenggara sertifikasi elektronik ya. Sertifikasinya hanya di antara 2 orang ya, si pengirim dan si penerima. Nah, caranya gimana? Nah, gini ya, ini saya kasih demo. Ya, misalnya kita punya file ini. Ya, nah, punya file, saya hapus dulu ya. Saya udah isi datanya orang ini ya, nilainya mahasiswa. 70 ya. Nah, kita kalau untuk menggunakan digital signature kita tidak bisa pakai doc, kita harus save as ya. Kita save ke PDF. Kita save ke PDF. Timpa ya, oke ya. Oke. Oh, jangan pakai ini ganti nama ya. Misalnya ini save. Nah, tadi terbuka sih ini ya. Ini terbuka ya, kita tutup aja yang ini ya, tutup. Nah kita buka ya. Jadi filenya sumbernya harus dalam bentuk PDF ya. Nah sudah dibuka, saya sekarang buka ya.
Nah, bagaimana cara memberikan tanda tangan digital? Nah, ini kan masih kosong. Nah, kalau kita ini masih baru, ya, sorry, perhatikan. Tanda tangan digital biasanya terakhir ya, setelah semua isinya oke. Nah, ini kalau kita masih baru, maka kita harus membuat namanya digital ID, ya. Caranya adalah edit, preference. Nanti kalau Bapak Ibu kecepatan mungkin bisa lihat rekamannya ya. Pilih signature, pilih identities ya. Identities. Nah, ini. Nah, kita ya ini. Pilih ini ya, digital ID, sorry ya. Nah, karena kita belum pernah buat, maka kita bikin baru. Nah, bikin baru, pilihannya adalah ini digital ID kita baru. Ya, ini kalau baru ya. Kalau udah pernah buat bisa pakai file. Tapi sementara karena baru terus ini biarkan aja default PKS. Nah, ini kita isikan nama misalnya. Ini saya akan buat tinggal 10 menit lagi ya. Misalnya saya maksimalkan waktu informatika ya. Misalnya Universitas Oke, pilih Indonesia misalnya ya. Nah, pilih mau yang lain pun sebenarnya nggak bermasalah ya. Oke, ini biarkan saja, next aja ya. Nah, udah gitu ini ada passwordnya, filenya nggak apa-apa, tapi buat password. Ya. Password ini supaya kita ketika supaya orang nggak bisa pakai ini apa namanya. Misalnya kalau dia pakai Adobe kita, dia nggak bisa buat digital signature yang benar-benar kita karena kita harus pakai password. Oke. Nggak bisa punya digital. Sorry. Tadi ini harus ada dihapus berarti ya. Aduh, sorry. Ini aja ya. Sorry, saya diburu-buru. Oke, ini Indonesia. Nah, next. Nah, ini kasih nama apa aja. Oke, password. Ini gampang itu ya. Oke. Wah, sorry. Ini kok bisa namanya. Oke, ini. Indonesia. Jadi, kenapa nggak mau? Nggak usah coba ya. Sorry ya. Ini saya aneh. Bisa ya. Itu nanti kalau sudah ada, biasanya ada satu di sini. Ya. Ada satu. Nanti misalnya pakai nama apa saja ya. Satu. Masalah dibuat. Ya mungkin nanti kalau perlu nanti kita dapat kita acara lagi. Masalah dibuat. Ya biasanya nanti dimasukkan ke sini. Jadi pakai tools bisa sertifikat. Ya ini kok aneh nggak mau buat digital sign. Ya, nah ini kayak tadi lagi balik. Nah ini kita tinggal masukin tanda tangannya, gitu, ya. Nah tanda tangannya ini nggak ada, harus buat lagi. Sorry. Ini. Ulang lagi ya, coba ini. Ya bisa ya. Indonesia.
Indonesia. Oke. Nah, ini coba di sini ya. Nah, bisa ya. Oh. Nah, dapat ya. Nah, udah gini kita sekarang lihat ya. Ini nah, kita teruskan ini udah dapat, pilih ya. Continue. Nah, ini kemudian ini ada tanda tangannya ya. Nah, ini yang nanti akan tampil. Tanda tangannya ini bisa kita pakai seperti ini. Kebetulan saya sudah pernah buat ya. Kalau mau diedit juga bisa. Misalnya kita nggak mau pakai nama, ya tanda tangan saja boleh. Ya, kalau mau pakai nama, ya tinggal ditambahkan nama, gitu ya. Kalau sudah, bisa ini di save ya. Nah, di save, passwordnya jangan lupa ini tadi. Ya, oke. Nah, nanti ini, nah dia bisa minta save ya. Misalnya save ya sudah ditangani. Nah, maka ini sudah save. Nah, ketika dikirimkan dia orang lain akan bisa terima. Ya. Nah, sekarang masalahnya misalnya orang lain terima. Nah, saya kebetulan ini tadi dibukanya pakai Adobe, saya dibukanya jangan pakai Adobe ya. Saya harus dibukanya pakai ini. Bagaimana sekarang pertanyaan mengecek apakah ini sudah terdatangan digital gitu ya. Kita buka aja. Ya, nah ini ya tadi ya. Sign. Nah, pada awalnya memang saudara sekalian, walaupun sudah ada ini ya, kalau pertama kali ya ini kita klik ya, cara ngeceknya gini, cara ngeceknya klik, ini dia keluar unknown kan, artinya tidak dikenal. Kenapa? Karena pertama kali, tapi supaya bisa ya ini sekali aja, bisa jauhnya nggak usah, kita tinggal di apa? Ini signature properties ya, tinggal tambahkan sertifikat. Nah, ini sertifikat lokal ya, jadi artinya sertifikat yang antara saya dengan orang tersebut misalnya ya. Ini hanya pertama kali saja ya. Nah, setelah ini oke, terus maka ini akan keluar. Nah, ini signature is valid gitu ya. Jadi ini valid benar-benar. Jadi cara ini hanya sekali aja untuk kliknya, tapi selanjutnya kalau ada surat dari saya untuk ngeceknya, tinggal klik aja dia otomatis akan valid. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan, silakan Pak Ibu. Sorry ini saya nyambung terus ya. Silakan yang mau bertanya. Enggak ada? Coba lihat di kolom chat, yang mau bertanya silakan. Enggak ada pertanyaan? Ya, semoga enggak ada pertanyaan, berarti sudah jelas ya. Jangan nanti ada pertanyaan karena bingung. Ya. Oke, kalau nggak ada nanti nggak apa-apa di secara pribadi tanyakan. Nah, sekarang kalau misalnya data saya ini diubah, masih ketahuan nggak gitu ya? Sebentar saya tutup ya. Ini data saya misalnya ini sudah ditandatangani ya, tapi kemudian diubah gitu. Apakah pertanyaannya apakah terdeteksi itu enggak gitu ya? Kita misalnya ini pakai master PDF, saya akan mengubah data tersebut ya. Saya akan mengubah datanya nilainya ya, dari misalnya 70 jadi 90 gitu ya. Bisa enggak? Kita lihat. Misalnya ini 90 ya. Saya save misalnya ya. Saya save dengan nama sama aja ya. Oke. Keluar. Saya cek kalau biasa ya. Oh, ini ya. Saya cek sekarang pakai Adobe aja ya. Saya cek apakah ini masih valid nggak? Gitu. Ya, nah ini ya. Nah, perhatikan, at least one signature is invalid. Ya. Nah, ini. Ya, error during signature verification. Ini signature contain incorrect, unrecognized, corrupted, or suspicious data.
Ya, ini artinya walaupun sudah saya kasih tanda tangan tetap ada dia ditolak ya. Karena apa? Karena ada perubahan dari 70 menjadi 90 misalnya. Nah, itu yang dengan gesture kita bisa tahu walaupun tanda tangannya benar-benar ini. Apalagi kalau misalnya yang susah itu kalau pakai kertas kan kita nggak tahu diubah. Itu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Dan memang kalau saya perhatikan lebih aman justru pakai dokumen elektronik karena mudah untuk memverifikasi. Kalau kita pakai print out gitu sulit karena itu kan kita mengandalkan indera kita, mata kita gitu, untuk mengecek benar atau enggaknya. Ya, seperti itu. Oke, nah waktunya pas 1 menit lagi ya. Itu sharing saya. Nah, nanti kalau kapan-kapan ada waktu boleh kita pakai ya prakteknya ya bersama-sama karena waktunya sudah sudah habis. Nanti kalau mau bertanya silakan. Nah, saya harapkan ini bisa digunakan juga untuk dimacung gitu ya, bukan hanya sekedar ini, bisa juga nanti mulai ya memang nggak gampang, harus diterapkan sedikit-sedikit di lingkungan kita lah ya, yang terdekat mungkin prodi dulu atau fakultas baru. Untuk keamanannya kita mengharapkan terjadi sesuatu di masa mendatang yang kita harapkan karena masalah ini misalnya kan. Demikian yang bisa saya bisa berikan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu Nina. Baik, terima kasih Pak Usman untuk sharing mengenai signature ini ya. Pak Usman kalau boleh materinya yang tadi di PPT begitu, apakah boleh di-share ke kami begitu ya? Mungkin melalui saya juga boleh. Jadi ini sudah menanyakan ke saya, kira-kira PPT-nya apakah bisa didapatkan begitu? Oke, bisa ya. Dan saya kirimnya nanti ke Mbak Nina, nanti Mbak Nina yang distribusikannya ke yang lain. Ya, atau ya secara resmi gitu ya. Oke. Baik. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian yang membutuhkan PPT-nya nanti silakan langsung mengontak saya saja. Nanti saya bisa bagikan PowerPoint-nya yang disampaikan oleh Pak Usman barusan. Terima kasih banyak Pak Usman untuk kesempatan dan untuk ilmu yang sudah dibagikan kepada kami. Semoga ini bisa dipakai begitu ya untuk untuk mengamankan gitu dokumen kita yang berseliweran gitu ya dalam kerjaan kita sehari-hari. Kita akan pindah ke ruang sebelah bagi Bapak Ibu staf dan dosen begitu. Silakan berpindah ke MS Team yang linknya ada di undangan yang dikirimkan oleh Rektor Universitas Machung. Jadi bersamaan dengan itu kami menutup acara Forkomil Universitas kita pada sore hari ini. Sampai ketemu di acara berikutnya. Tadi kita sudah buka dalam doa, kita juga akan menutup acara kita dengan doa, berdoa menurut keyakinan masing-masing, dipersilakan. Dapat diakhiri. Terima kasih banyak Pak Usman dan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian atas kehadirannya. Selamat sore. Terima kasih Bu. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Usman. Terima kasih semua. Sama-sama Bapak Ibu.